Baik, Om Swastiastu. Selamat siang Sobat JKN. Ya, kembali ikut menyaksikan live IG kami, yaitu IG Pilar JKN dari BPJS Kesehatan Tulang. Kita akan lanjutkan obrolan berikutnya dengan salah satu peserta juga di Kabupaten Bangli, peserta JKN yang pernah menggunakan KJKN untuk mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Mari kita sama-sama menyaksikan, dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri untuk narasumber kita berikutnya, yaitu izin Swastiastu. Sekarang yang Nengah Armada. Nengah Armada. Panggilannya Bli? Ompong. Oke. Panggilannya Bli Ompong. Yeah. Izin usia Bli berapa sekarang? 43. Mohon izin Bli, jadi hari ini kita mencoba untuk live Instagram untuk menginformasikan kaitan dengan testimoni atau pengalaman Bli Ompong yang katanya pernah menggunakan JKN untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Jadi Bli Ompong ini adalah salah satu peserta JKN asal Kabupaten Bangli. Ini Niki mohon izin Banjar Gancang, Bebalang Bangli. Jadi beliau peserta JKN yang sudah cukup lama Bini. Jadi 2004. Beli mendapatkan kepesertaan Niki dari tempat kerja. Kalau boleh tahu di mana Beli bekerja? Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Bangli. Berarti izin ASN belinya, PNS. Jadi beliau adalah salah satu ASN di Dinas Pertanian Kabupaten Bangli. Jadi beliau tergolong peserta pekerja penerima upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, kemudian untuk kepesertaannya sekarang kelas berapa, Bi? Kelas 3. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Golongannya 3, kelas 1 berarti nih. Beliau adalah peserta PPU kelas 1 golongan 3. Dan tadi juga kita sempat mengobrol sedikit bahwa istrinya beliau juga adalah seorang ASN yang saat ini juga sudah terdaftar sebagai peserta PPU dan dijamin juga oleh tempat kerjanya. Kemudian tadi juga kita sempat minta informasi ke beliau bahwa beliau saat ini memiliki 3 orang anak yang semuanya juga sudah dijamin oleh JKN, seperti itu. Nah, mohon izin Bli, saya meminta informasi sedikit kaitan layanan kesehatan yang pernah Bli dapatkan di fasilitas kesehatan, dan nanti bisa kita share bareng-bareng kepada sobat JKN atau peserta JKN yang ingin mengetahui bagaimana prosedur pelayanan JKN. Kalau boleh tahu sakitnya apa Bli? Kemarin kan batu ginjal tuh. Batu ginjal ya. Hampir sama berarti dengan peserta sebelumnya Bli ya. Bukan hampir ya, emang sama. Batu ginjal gitu. Kalau boleh tahu ada ciri-ciri Bli sebelumnya, sebelum artinya Bli didiagnosa batu ginjal ini, mungkin ada ciri-ciri tertentu yang dirasakan dalam ini di pinggang. Kadang-kadang sakit nyeri-nyeri gitu, tapi enggak terus. Artinya hilang timbul. Ya, hilang timbul lama. Terus kira-kira mungkin sampai 1 tahunan. Sampai 1 tahunan. Hampir. Tapi karena mungkin hilang timbul itu membuat Beli tidak merasakan kekhawatiran seperti itu Beli ya, mungkin karena kecapean atau apalah itu. Kan juga dia kan ngajar ke Kintamani. Tugasnya di Kintamani Beli. Iya. Kira karena PP-nya itu. Berarti kemungkinan karena aktivitas itu Belinya kira. Nah, kemudian akhirnya memutuskan untuk ke rumah sakit itu bagaimana ceritanya? Sakit di perut. Berarti awalnya di pinggang. Ya. Kemudian ke sakit di perut. Iya. Langsung ke UGD. Malam ya, jam 7 malam di sana di RSU. Diobservasi sampai 2 jam. Dikasih obat kayak suntikan itu, bisa pulang. Berarti setelah Beli datang ke UGD, ke rumah sakit tersebut, setelah sempat di injeksi atau disuntik mereka, berarti udah sempat pulang. Udah pulang karena kan hasil dari tes urin itu memang awalnya ada di sana katanya
infeksi di saluran kemih, cuma belum ke ronsen. Oh, Karena artinya keburu saya sudah bagusan, nggak sakit kembali. berarti dari hasil tes urinnya nih belum kelihatan batu ginjal sebelumnya, hanya makin Udah infeksi aja. Jadi karena belum juga ke tahap lanjutannya itu. kondisinya beli sudah mulai membaik, saya diizinkan pulang. Nah, setelah itu 3 hari atau 2 harinya itu pas mau kerja, kalau nggak salah sekitar di daerah Kayubi itu mulai sakit. Balik yang langsung ke WD. Oh, berarti dalam perjalanan pas mau kerja. Hari Sabtu malam yang ke WD. 3 hari ya. Nah, hari Seninnya kan mau kerja sampai di daerah Kayubi itu cuma. Berarti sakitnya sama dengan yang sebelumnya nikah ya? Langsung saya balik ke UGD, telepon istri, langsung masuk ini, langsung kan udah ada rekodnya itu, langsung di ronsen, USG kelihatan. Oh, dari kemudian beli balik lagi, dilakukan USG oleh pihak rumah sakit, kemudian ditemukan ada batu ginjal. Oh, seperti itu. 5 ya. Tapi sebelum jauh ke cerita nikah beli, kami juga ingin tahu ketika pertama beli masuk ke UGD itu apa yang diminta dari pihak rumah sakit? Cuma KTP aja ya. KTP saja. Berarti tidak ribet beli ya, nggak ada diminta macam-macam lagi. Nah, kalau untuk proses administrasi nikah, apakah istilahnya nikah lama, mungkin berbelit-belit atau bagaimana? Langsung ditangani. Oh, langsung ditangani setelah dimintai KTP, kemudian selesai administrasi nikah langsung ditangani. Oh, baik. Sudah clear berarti ketika beliau masuk ke rumah sakit itu sudah merasakan kemudahan sesuai dengan program dari JKN ini yang memang menghadirkan kemudahan saat ini untuk peserta JKN. Jadi begitu beliau masuk hanya dimintai KTP saja, STNK, dan kemudian tanpa menunggu lama dilakukan pemeriksaan STNK ini. Nah, kemudian setelah akhirnya beli datang kedua kalinya ke UGD rumah sakit tersebut, setelah dilakukan USG juga ditemukan ada batu ginjal. Kemudian setelah itu apa ini selanjutnya beli pelayanan selanjutnya yang beli? Nah, waktu itu kan langsung di opnam. Oh, sempat opname berarti. Berarti sebelum di tindakan berikutnya setelah USG itu sempat opname dulu. Kan udah ketahuan. Oh, nggih. Ya, betul. Langsung opnam. Namanya berapa lama? Di sana cuma 1 malam. 1 malam. Berarti 1 malam itu sudah sempat dilakukan tindakan, mungkin sudah dioperasi atau belum? Oh, belum. Karena kan pas kebetulan pada saat itu dokter ini kan pas yang menangani ya, Paris. Oh, ada halangan. Nah, akhirnya setelah diopname 1 malam itu berarti belum ada tindakan. Belum. Berarti setelah opname 1 malam itu berikutnya bagaimana tindakan dari rumah sakit? Langsung karena di sana nggak tahan ini sakitnya, langsung bawa ke BMC lain. Oh, ke rumah sakit lain. Ya, berarti lain karena berarti karena di rumah sakit tersebut tadi memang tidak memungkinkan dilakukan tindakan kepada beliau, akhirnya dia digunakan ke rumah sakit lain. Nah, ketika dipindahkan ke rumah sakit lain itu beli sendiri atau memang dari pihak rumah sakit ya? Jadi pakai ambulans. Oh, dari pihak rumah sakit langsung. Nah, kemudian ketika beli menuju ke rumah sakit berikutnya, itu ada kendala beli, artinya mungkin dimintai pemberkasi lagi untuk mengurus sanitasi lagi, atau beli ketika sampai di rumah sakit berikutnya nikah langsung bisa ditangani. Langsung. Langsung tangani. Waktu itu kan langsung perawatnya yang ngurus, perawatnya dari rumah sakit. Oh, oke. Jam berapa, jam 1 jam 3 tuh udah langsung dilakukan tindakan. Berarti mungkin kita dapat informasi terbaru ya Bapak Ibu. Jadi memang ketika semisalnya ada perpindahan rumah sakit, baik itu rujukan ataupun lain sebagainya, ketika pasien memang tidak memungkinkan dilayani di rumah sakit tersebut, kemudian dipindahkan ke rumah sakit lain, bahwasanya tidak ada pengurusan oleh peserta lagi, atau memang otomatis rumah sakit yang sudah melakukan pengurusan administrasinya seperti itu. Dan kemudian ketika di rumah sakit berikutnya prosesnya juga sangat cepat, jadi beliau bisa langsung diambil tindakan karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menunggu sakit luar biasa. Nah, akhirnya kemudian di sana dilakukan tindakan
berupa ini beliau penembakan ditembak beliau SWL ya beliau. Oh iya SWL ya. Berarti langsung diambil tindakan untuk dilakukan SWL, kemudian berarti di sana beliau rawat inap lagi. Ya, 2 hari, 1 malam. Oh, 2 hari 1 malam. Oke. Nah, kemudian selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut mungkin apa yang beliau rasakan, ada kendala atau lain sebagainya? Bagus nih. Ya. Nah, artinya dari segi perawatan dari tenaga medis, dari segi obat-obatan seperti itu lancar semua. Lancar. Nah, kemudian 2 hari 1 malam setelah diopname beliau diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Nah, kemudian setelah itu diinformasikan untuk kontrol kembali. Kontrol kayaknya 1 minggu 2 minggu. Bukan lagi 3 bulannya kontrol juga. Bertahap ya. Jadi awalnya nikah lebih cepat ya 1 minggu, kemudian jadi 2 minggu dan ke 3 bulan seperti itu. Nah, 3 kali kontrol begini. 3 kali. Nah, artinya selama beli kontrol nikah juga apakah ada permasalahan mungkin dari segi administrasi atau hanya membawa berkas tertentu mungkin? Cuma surat rujukan dia kontrol. Oh, surat kontrol kembali dari pihak rumah sakit. Ya, itu aja. Jadi hanya itu aja dibawa, sudah tidak ada berkas lain. Nah, kemudian beli mohon izin mungkin saya meminta pesan mungkin dari beli ya istilahnya selama mendapatkan pelayanan itu, kesan apa yang didapatkan dari layanan JKN? Sudah sangat bagus ini. Sangat bagus. Ya, artinya kita sangat mudah untuk mengakses sesuatu seperti itu. Sakitnya itu yang memang nggak bisa tahan, langsung koordinasi antara. Mungkin Iki pertama kali menggunakan JKN. Sebelumnya sudah pernah DB. Oh, udah pembeli sendiri. Ya. Pernah DB. Berarti sudah 2000. Artinya sudah ada pengalaman juga sebelumnya menggunakan JKN. Nah, jadi intinya seperti prinsipnya yaitu gotong royong memang untuk kita sehat, iuran kita itu tentunya akan dipergunakan oleh peserta lain yang memang lebih membutuhkan atau yang memang mereka sedang dalam perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian ketika memang seperti yang beli Ompo galami, ketika beli sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit, maka iuran peserta lain yang digunakan. Nah, kemudian tadi sudah mudah, jadi begitu beliau masuk rumah sakit tidak ada berkas atau keribatan dalam pengurusan administrasi, kemudian cepat juga sudah tadi beliau bahkan sempat dipindahkan ke rumah sakit lain, ternyata sampai di rumah sakit tersebut langsung mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi beliau. Nah, yang terakhir yang ingin saya tahu, apakah beliau merasakan ada perbedaan pelayanan beliau antara beliau dan peserta lainnya? Mungkin beliau ada pengalaman, mungkin melihat peserta lainnya dilayani lebih bagus atau lain sebagainya. Pelayanannya sama. Jika begitu keterangannya beliau, berarti prinsip kesetaraan juga sudah. Berarti mudah tadi sudah, kemudian ada cepat, dan yang terakhir setara. Apalagi sekarang kelasnya beli tadi kelas 1 ini, artinya memang diambil sesuai kelas atau mungkin ada naik kelas untuk dirawatnya. Kita beli kelas 1. Nah, kemudian selama beli perawatan itu baik dari pertama yang beli tindakan SWL kemudian sampai kontrol kembali itu, apakah ada biaya belum? Sama sekali kan? Berarti intinya tidak ada biaya sama sekali, alias memang semuanya sudah dijamin. Nah, kalau menurut beliau apakah program ini layak untuk dilanjutkan? Bagus sekali, karena kan Dumun bapaknya kan sampai gagal ginjal, cuci darah, pengalamannya kan gitu. Kalau memang itu biaya sendiri berarti 2 kali orang tua menggunakan seminggu. Kalau boleh tahu tahun berapa? Tahun berapa? 2019. Oh. Jadi beliau ternyata Sobat JKN, orang tua beliau juga adalah salah satu peserta JKN yang dulunya sempat mengalami gagal ginjal dan juga menjalani cuci darah 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, dan saat itu kurang lebih tahun 2019 juga memanfaatkan kepesertaan JKN. Kalau boleh tahu sekarang di sini. Mohon maaf nih. Sekarang dia sudah jadi bisa dibilang
beli keluarga sudah pengalaman menggunakan JKN ini. Sudah, artinya sudah banyak manfaat juga, sehingga dengan itu juga beli sangat mengharapkan program ini dapat terus berlanjut atau berkesinambungan, karena tentunya sangat membantu masyarakat secara umum dan khususnya peserta JKN. Jadi kami terima kasih banyak Bli atas informasinya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya informasi ini yang saya tinggalkan di dalam jejak digital tentunya akan dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya peserta JKN, sehingga peserta JKN ini tahu bagaimana prosedur yang seharusnya dalam mengakses layanan JKN di fasilitas kesehatan. Kami harapkan informasi Bli niki tentu nantinya sangat berguna untuk mereka yang ingin mengakses itu supaya tidak ada keraguan, karena memang layanan JKN ini sudah dirasakan oleh masyarakat itu mudah, cepat, dan setara. Terima kasih banyak Bli Yongkok, senang dapat mengobrol dan meminta informasi kepada Bli. Kami harapkan kedepannya mohon dukungan juga untuk program JKN ini, artinya ikut istilahnya memberikan informasi kepada masyarakat ataupun peserta JKN lain, khususnya kaitan dengan pengalaman yang sudah pernah dirasakan. Terima kasih banyak. Izinkan kami pamit, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sehat.